Dia paling baca la haula wala quwata illa billah. Perbanyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kiai Ket Ribon. Alhamdulillah, kenikmatan bulan puasa ini kalau di malam hari, Gus, Ya. selalu jadi bisa bebas. Nah, tapi kalau ngerasain tetap nggak boleh walaupun itu malam hari, Gus. Ya, ya boleh lah. Ngerasani dukuh, Dukuh dirasani. ya ngerasa. Oh iya nggak? Ya, dirasakan, Gus. Hibah menghibahi dukuh, Mas. Jadi diam membatalkannya rasanya boleh lah. Dia membatalkan puasa, Gus. Iya, batal. Kok bisa batal? Diam-diam makan dari perakan. Nah ini kawula muda sekarang, Gus. Kawula muda sekarang itu ya puasa, taraweh, tapi taraweh buat ajang ketemu demenannya. Gimana, Gus? Sekarang ini zaman sekarang ini. Itu di persentase. Di persentase. Di persentase aja. Ya lebih banyak ibadahnya atau lebih banyak keburukannya. Oh, jelas namanya pacaran nggak boleh, Gus. Ya nggak boleh, larangan. Tapi itu kayak sunatullah, Gus, gimana, Gus? Orang pasti kan seneng sama. Jangan mengatakan sunatullah, pacaran sunatullah itu terlalu ekstrim. Yang tepat gimana, Gus? Ya memang semua itu dari Allah, tapi kita jangan sampai mengucapkan sesuatu yang buruk dinibatkan pada Allah. Kan sering nih sampai latihan pidato kan, kalau ada yang baik maka dari Allah, kalau yang buruk maka dari diri saya sendiri. Ambil yang baik. Iya, dia jangan ngomong pacaran sunatullah, bahasa-bahasa sing ya, itu tawadhu lah, Gus. Ya sebagai tawadhu kita, keadiban kita, etika kita kepada Allah. Walaupun kita tahu itu semua Allah yang mempertemukan kita dengan mantan kan juga, juga Allah. Tapi kan kita jangan puasa kepikiran mantan. Jangan ngomong begitulah. Puasa kepikiran mantan nggak apa-apa. Ya mikir-mikir, kepikiran. Kepikiran apa mikir-mikir? Beda lah. Ya pertama kepikiran, Gus. Akhirnya mikir neman. Terus gini, Gus. Ada bahan bercandaan yang seringkali ada di story WA dan sebagainya, Mbak. Alhamdulillah 27 hari lagi Lebaran. Gitu kan. Ini seolah-olah kepengen puasa cepat berlalu kan, Gus. Itu bercanda seperti itu kalau dihubungkan dengan syariat itu bahaya nggak, Gus? Karena kan katanya kita harus gembira menyambut Ramadan. Itu menurut saya ya bercanda tapi kalau agama jangan untuk bercanda lah ya. Karena ada keterangan itu mengatakan bahwa kalau puasa hampir habis kan malah sebenarnya kita suruh menangis itu, sedih kan? Sedih menangis ya. Nah, ini malah seakan-akan dibuat bahan candaan itu. Jadi sebaiknya kalau mau bercanda ya jangan keterlaluan lah, untuk hal-hal semacam itu jangan untuk dibuat candaan. Jadi ya dikurangi lah untuk bercanda semacam itulah. Walaupun itu niatnya bercanda, itu biasa itu pada yang di story WA itu Pak Kanjar. Nah, tumbe puasa pelontong sangalikur dina maning badoy. Padahal kan Rasulullah pernah, Gus, bahwa kalau tahu keutamaan Ramadan, maka umatnya akan berharap semuanya bulan itu Ramadan. Setahun ini penuh adalah Ramadan. Seandainya mereka tahu, maka mereka berharap seluruh bulan ini Ramadan.
setiap malam bulan Ramadan itu Allah menurunkan munadi atau pemanggil itu dari mulai terbitnya terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Apakah ada orang yang memohon ampun, maka akan saya ampuni. Apakah ada orang yang meminta, maka akan saya kabulkan. Itu setiap malam di bulan Ramadan. Itu ada pemanggil munadi tadi. Munadi itu semacam itu. Setiap hari. Jadi baiknya ya kita gunakan waktu kita atau sore kita untuk berdoa yang baik-baik lah. Utamanya ya berdoa minta akhirat kan, jangan minta dunia loh. Ya. Kalau minta dunia itu sepele ya, mintanya akhirat. Saya teringat dengan ceritanya Sayyid Muhammad Al-Maliki itu. Sayyid Muhammad Al-Maliki itu pernah suatu ketika itu habis mengajar, dia itu bilang begini, seandainya ini ada orang kok nganter nasi, cara nasi goreng apa cara makanya lah nasi goreng. Ya itu subhanallah, langsung ada orang yang mengetuk pintu terus ngasih nasi goreng itu ya. Tapi setelah itu beliau malah nggak mau makan dan malah menangis. Nangis karena beda dewe kan alhamdulillah mandi ke wali ke nih bayana tok langsung tekan. Beliau malah bilang begini, seandainya saya tahu kalau tadi itu waktu mustajab, saya akan minta husnul khotimah, bukan nasi goreng. Sangat sepele sekali. Padahal nasi gorengnya komplit itu. Sangat sepele sekali. Jadi waktu yang mustajab ini di bulan Ramadan ya minta yang baik-baik lah, yang ukhrawi atau duniawi tapi yang ada hubungannya dengan ukhrawi. Ya. Nah, Ramadan ini kan sering kita mengalami kepayahan. Yang jelas kan energi kita berkurang. Kadang orang mau melakukan kegiatan apa saja kayak kok berat kayak gitu. Nah, tipsnya Gus supaya bulan puasa ini amalan yang ringan, nggak memberatkan orang yang lagi berpuasa, tapi ganjarannya gede banget. Jelas sudah dianjurkan makan sahur. Sahur itu kan, terus Sulaiman ini juga korma itu kan. Korma kan ada zat besinya itu kan. Jadi gue memperkuat itu sebenarnya Islam sudah dia sudah mengantisipasi itu semua lah. Anaknya puasa udah kayak lemot dan sebagainya, diantisipasi kabel loh. Akhirnya terus disunahkan sahur, terusan nganu korma. Nah, itu sudah luar biasa. Kalau kita melakukan itu ya insya Allah kuat. Nah, misalkan kan siang hari ini aduh gitu kan hawane ngantuk, akhirnya ya tidur tok gitu kan. Tidurnya pas ibadah dalile gue. Itu gimana Gus? Akhirnya Arab deras ya males mau. Ya misalkan inilah pengganti ada amalan apa yang kira-kira itu ringan. Kalau tadi kan jelas rutinitas sahur gitu. Dia paling baca la haula wala quwata illa billah. Perbanyak itu. Jadi misalnya kita lagi malas atau kita seakan-akan nggak kuat mau puasa, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan, nggak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan atau untuk melakukan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kata la haula wala quwata illa billah itu bukan kalimat yang sepele, itu luar biasa. Termasuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jangan ke saya, setannya. Itu luar biasa. Nah,
Kadang juga kita kan punya keluarga, Gus. Misalkan bagaimana sih supaya mendidik si kecil yang belum saatnya berpuasa tapi ya, untuk menumbuhkan semangat berpuasa. Nah itu gimana Gus? Tips-tipsnya jenengan Gus? Dalam Islam sudah diterangkan bahwa kalau anak itu usia 7 tahun, ya, itu kita suruh untuk melakukan kewajiban-kewajiban syariat termasuk puasa. Kalau sudah 7 tahun. 7 tahun. Dan seandainya mereka nggak mau, kita biarin. Tapi kalau sudah berumur 10 tahun, kita suruh. Dan kalau nggak mau, kita boleh memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi sudah ada batasnya dalam syariat. Umur 7 tahun, kita suruh. Ya. Mau ya alhamdulillah, nggak mau kita biarin. Nah, kalau udah 10 tahun, kita suruh lagi. Kalau nggak mau, boleh kita pukul. Dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, kalau sudah balik ya otomatis wajib itu sudah mukallaf kan. Nah, misalnya mau masih umur 5 atau usia TK ya 6 tahun misalnya, ya kita latih nggak apa-apa. Kalau memang kuat ya lebih bagus. Lebih bagus. Di situ alasannya kenapa kok umur 7 tahun sudah disuruh padahal belum balik. Itu untuk membiasakan. Alasannya seperti itu. Biar agar nanti pas balik ya sudah terbiasa. Sudah tahu hukum. Jadi minimal kalau sudah 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun itu kita sebagai orang tua harus menyuruh. Kalau mau ya alhamdulillah, nggak mau ya kita biarin, jangan kita apa-apakan. Kalau 10 tahun baru boleh kita memberikan pelajaran tapi dengan sesuatu yang tidak menyakitkan. Ya ini menarik, kadang-kadang kan kita masih lihat banyak anak-anak malah pinter anaknya kalau wong tuanya kadang kok. Iya. Anaknya puasa bapaknya malah orang. Itu siapa ya? Saya nggak tahu itu. Nah, ya sekarang. Ya sekarang terlihat lah bahwa orang tua kepengen anaknya pintar, dimasukkan ke TPQ dan sebagainya, tapi orang tuanya nggak ngaji. Ya, begitu seperti itu Gus ya. Iya. Jadi anaknya puasa, bapaknya suka-suka nggak pancing paling pinggir serayu. Tapi karena tuku ramos. Monggo baline tok-tok. Puasa lemes ya. Tapi mancing bisa membatalkan puasa Gus. Kalau sambil tuku ramos. Nah di sini berarti dalam persoalan keluarga pun puasa itu menjadi penting, karena memang pahala yang akan diberikan oleh Allah atau derajat yang akan disematkan kepada orang berpuasa ini luar biasa Gus. Itu takwa Gus. Takwa itu apa ya Gus? Bukan takut istri tua kan Gus? Takwa itu ya menuruti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Takwa. Kalau versi Pak Heru ya, Pak Heru ada. Saya punya teman namanya Pak Heru itu. Takwa itu unduk. Iya. Takwa itu tanya itu tawadu. Tanya tawadu. Iya. Tahu tawadu ya? Tahu. Anda pasor. Tanya. Kof. Kirain pakai Indonesia. Yang jelas dong Gus. Arab. Ya Arab dong. Kof itu kona'ah. Kona'ah menerima padanya. Ngelesa. Menerima padanya. Ngelesa. Kof itu takwa. Terus wawunya ya apa? Itu wirai. Wirai itu meninggalkan yang haram dan yang syubhat. Yang haram dan yang syubhat ditinggalkan, itu wirai. Kemudian ya-nya itu yakin dengan akhirat, yakin dengan Allah, yakin dengan pahala, yakin dengan barang gaib ya. Itu ya-nya, itu takwa. Itu dari Pak Heru. Dari Pak Heru ya. Entah belajar dari mana itu. Itu kayaknya takmir Masjid At-Taqwa mungkin.